Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat At-Tin ya, surat At-Tin yaitu surat ke-95 ya. Karena dalam surat ini Allah bersumpah dengan wat-tin ya, demi buah tin ya. Surat ini pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar. Beliau membaca salah satu dari rakaat, yaitu rakaat dari salat Isya ya, dengan membaca surat Wat-Tin Waz-Zaitun. Kata Al-Bara' bin Azib dalam Sahih Muslim radhiyallahu anhu, annahu kana fi safarin fa shalla al-Isya al-akhirah fa qara'a fi ihda rak'ataini At-Tin Waz-Zaitun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersafar, berpergian, lalu beliau salat Isya, maka beliau membaca pada salah satu rakaatnya dengan surat Wat-Tin Waz-Zaitun. Taib, kita akan bahas kandungan surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Wat-Tin Waz-Zaitun. Wat-Tin dalam bahasa Arab wa, kalau datang wa kemudian setelahnya kasrah ya, maka itu menunjukkan sumpah ya. Jika kata dibuka dengan wa atau bi atau ta lalu akhir kata di kasrah, maka itu adalah sumpah. Ini dalam bahasa Arab. Contoh, wallahi atau billahi, wallahi billahi atau tallahi. Ini semua sumpah. Artinya sama, demi Allah ya. Dan kita tahu kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairi llahi faqad asyrak." Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Bersumpah dengan masa, bersumpah dengan kota, bersumpah dengan umur Nabi Muhammad SAW, bersumpah dengan buah-buahan, bersumpah dengan gunung, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan rembulan, bersumpah dengan siang, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluk yang Dia kehendaki ya. Biasanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut menunjukkan akan keistimewaan makhluk-makhluk tersebut. Di sini Allah buka firman-Nya dengan Wat-Tin ya, Wat-Tin. Lihat dibuka dengan fathah wa-nya, kemudian diakhiri dengan kasrah. Jadi kalau wallahi artinya demi Allah, tapi kalau wallahu akhirnya dhamma artinya bukan sumpah tapi dan Allah ya, dan Allah ya. Karena ini terakhir kasrah, maka inilah sumpah ya. Maka terjemahannya adalah demi buah zaitun, demi buah tin, demi buah tin. Ingat surat Wat-Tin ini surat Makkiyah ya, surat Wat-Tin surat Makkiyah. Surat Wat-Tin adalah surat Makkiyah. Makkiyah artinya sudah sering kita sampaikan, yaitu turun sebelum Nabi berhijrah, sehingga audiensnya adalah orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain. Tetapi Nabi bersumpah ya, jadi audiensnya adalah kaum kafir Quraisy. Tetapi Nabi bersumpah dengan buah yang ada di Syam. Yang ada di Syam. Di Syam itu maksudnya apa? Maksudnya Suria, Palestina ya, dan sekitarnya ya.
buah tersebut tidak ada di Mekah. Nabi bersumpah dengan watin. Ya. Kenapa Allah bersumpah dengan atin? Kenapa Allah bersumpah dengan atin? Kata para ulama karena buah zaitun memiliki keistimewaan ya. Keistimewaan buah zaitun ya. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir mirip dengan buah surga. Surga dari sisi pertama mudah diraih, tidak perlu dipanjat, dalam kurung tidak perlu manjat. Kemudian dari sisi semuanya dimakan, tidak ada sisanya yang terbuang ya. Itu buah tin ya. Karena Allah ketika mensifati buah-buah di surga kata Allah Subhanahu wa taala la maqtu'atin wala mamnu'ah ya. Bahwasanya buah-buah tersebut selalu ada, tidak mengenal musim wala mamnu'ah dan tidak terhalangi kalau mau diambil sangat mudah ya. Saya tidak tahu apakah buah atin ini ada musimnya apa sepanjang tahun ada ya. Tapi dia adalah buah yang tidak perlu dimanjat, tinggal diambil. Kemudian kalau kita makan seluruhnya dimakan, kulit-kulitnya pun dimakan, tidak ada yang perlu bagian dibuang. Kemudian kita tahu buah atin adalah buah yang sangat banyak syarat faedahnya sebagaimana ditemukan oleh para ahli-ahli gizi sekarang ini. Kemudian setelah itu Allah bersumpah dengan waz-zaitun. Waz-zaitun. Sama. Az-zaitun juga adanya di negeri Syam, ya. Juga adanya di negeri Syam. Tidak ada di kota Mekah, di Hijaz, di Mekah atau Madinah. Waz-zaitun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah az-zaitun dalam beberapa surat, di antaranya dalam surat Watin waz-zaitun. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun wa syajaratan takhruju tambutu bid-duhni ya. Allah menyebutkan tentang buah zaitun kata Allah Subhanahu wa taala tambutu bid-duhn wasibghil alkilin. Ya, yaitu pohon zaitun yang mengeluarkan minyak. Wasyajarun takhruju min turi Sainaa tambutu bid-duhn, yaitu buah pohon zaitun yang ada di bukit Tursina ya yang mengeluarkan minyak kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah sebutkan buah zaitun juga dalam surat An-Nur ya ketika Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durrin yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Kata Allah yuqadu min syajaratin ya, mubarakatin zaitunatin ya, la syarqiyatin wala gharbiyah, di mana lampu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang penuh berkah yaitu pohon zaitun. Di sini Allah menamakan dengan pohon berkah ya, karena banyak sekali manfaatnya dari buah zaitun. Wattini waz-zaitun ya. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan buah zaitun, Allah berfirman setelah itu wa turi sinin. Wa turi sinin. Dan demi bukit Tursina ya. Demi masih bersumpah juga demi bukit Tursina ya. Baik, Tursina, Tur ya. Dalam bahasa Arab artinya gunung yang banyak pohonnya. Jadi kalau gunung yang tidak ada pohon seperti di Mekah dan Madinah namanya jabal. Jadi ada jabal ya adalah gunung yang gundul. Gunung batu yang gundul. Tidak ada pohonnya.
Adapun Tur adalah gunung yang banyak pohonnya. Di antaranya banyak pohon zaitun, ya. Setelah itu Allah bersumpah, wa hadzal baladil amin, ya. Wa hadza al baladil amin. Demi kota yang aman ini. Demi kota yang aman ini. Maksudnya kota yang aman ini maksudnya apa? Adalah kota Mekah, demi kota Mekah. Itu demi kota Mekah. Baik, para ulama mencoba membahas ini. Allah kenapa menyebutkan watin wa zaitun, kemudian wa turi sinin, bukit Tursina, dan kita tahu banyak pohon zaitun yang tumbuh di Tursina. Kemudian hadzal balal amin, kemudian apa katanya dengan Mekah? Apa rangkaian ini, apa maksudnya? Kata para ulama, ketika Allah menyebutkan watin wa zaitun wa turi sinin, ini semuanya berkaitan dengan negeri Syam. Ini semuanya berkaitan dengan negeri Syam. Negeri Syam adalah tempat diturunkannya nabi-nabi Bani Israel. Ya, ini adalah tempat diutusnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelum Rasulullah SAW. Ya, yaitu apa? Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian nabi-nabi Bani Israel. Ya, di sinilah tempatnya para nabi. Dan ketika kita mengingat Bukit Tursina, otomatis kita ingat kepada Nabi Musa alaihissalam. Tursina, otomatis ingat dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam diajak berbicara oleh Allah, dipanggil di Bukit Tursina. Dipanggil di Bukit Tursina, ya. Setelah itu Allah bersumpah dengan kota Mekah. Allah bersumpah dengan kota Mekah. Ini adalah dua tempat diturunkannya para nabi. Adapun kota Mekah adalah tempat diutusnya Rasulullah SAW. Utusnya Nabi SAW. Apa maksudnya digandengkannya kota Mekah dengan negeri Syam? Maksud digandengkan, ini perkataan para ahli tafsir. Maksud digandengkan Mekah dengan Syam untuk menjelaskan bahwa para nabi itu dakwah mereka sama. Bahwa para nabi tersebut seluruhnya dakwanya sama-sama ke tauhid, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, nahnu ma'syarul anbiya, kata Rasulullah SAW, nahnu ma'syarul anbiya, ya, dinuna wahid, ya, ikhwatun lil allad, ummahatuna syatta wa dinuna wahid. Artinya apa? Kata Nabi SAW, kami para nabi seluruhnya adalah saudara sebapak, ibunya beda-beda. Ummahatuna syatta, ibu kami berbeda-beda, tapi dinuna wahid, tapi agama kami satu. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, kami seluruh nabi, ya, sama syariatnya itu, sama tujuan kami, yaitu menyuruh kepada tauhid, menyembah Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau kalian berbicara tentang ajaran Nabi, sama antara ajaranku Rasulullah SAW dengan ajaran para nabi-nabi seluruhnya, semuanya menyuruh kepada tauhid. Meskipun syariat kita berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah, kami jadikan bagi kalian setiap para nabi syariat yang berbeda-beda. Jadi inilah makna kami para nabi saudara sebapak. Ibu berbeda-beda, bapaknya satu. Maksudnya kami para nabi sama-sama menyuruh kepada tauhid meskipun syariat kami berbeda-beda, ya. Sehingga orang-orang musyrikin Arab ketika berbicara tentang syariat, tentang dakwah Nabi SAW, ya sama, tidak ada bedanya dengan dakwah nabi-nabi sebelumnya, semuanya menyuruh kepada tauhid. Oleh karenanya Nabi Ibrahim terutama menyuruh kepada tauhid, dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jangan sampai kita salah paham tentang pembahasan ini, kemudian berdalil seperti orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama sama, ya Nabi Musa juga agama yang benar, Yahudi Nasrani juga agama yang benar. Kita bilang di zamannya benar, di zaman Nabi Musa benar, di zaman Nabi Isa benar, tapi sekarang sudah mengalami perubahan dan mereka terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan, berbagai macam kesyirikan. Ya, ini untuk menjelaskan bahwasanya agama seluruh nabi adalah sama tauhid meskipun syariatnya berbeda-beda. Kemudian Allah berfirman di sini, wa hadzal baladil amin. Demi kota yang aman ini. Kota yang aman. Amannya kota Mekah itu sudah diketahui sejak zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah juga mengakui tentang kota Mekah adalah kota yang aman, sehingga mereka tidak mau membunuh di kota Mekah. Sehingga kalau misalnya mereka ingin balas dendam, misalnya ada orang tua mereka dibunuh oleh satu kabilah. Dan itu kabilah tersebut yang pembunuh tadi sedang masuk di kota Mekah, mereka tidak bakalan bunuh orang tersebut, tidak akan dibalas itu. Tunggu dia keluar di tanah haram, baru mereka di tanah halal, baru mereka bunuh, ya. Jadi hadzal balad maksudnya tanah haram. Jadi maksudnya apa? Tanah haram. Tanah haram itu aman. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk kota Mekah maka dia aman. Saya ingin jelaskan sedikit tentang kota Mekah. Ini kota Mekah, Ka'bah. Ka'bah. Di sekelilingnya ini adalah sekeliling Ka'bah ini tanah haram misalnya, ya. Ini namanya tanah haram. Daerah sini ini semua namanya areal tanah haram. Tanah haram. Yang tanah haram ini sudah diakui oleh penduduk kota Mekah sejak zaman dahulu. Karena nenek moyang mereka adalah orang Quraisy, nenek moyang adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim dan Ismail yang telah membangun Ka'bah. Dan radius di luar tanah haram ini disebut dengan tanah halal. Ini semua tanah halal. Di luarnya adalah tanah halal. Tanah halal maksudnya tidak berlaku aturan-aturan dalam tanah haram. Tanah haram tidak boleh, jangankan manusia, burung pun tidak boleh dibunuh. Hewan buruan tidak boleh dibunuh. Jangankan hewan, bahkan tumbuhan pun tidak boleh dipatahin, enggak boleh. Ada aturannya. Kalau ada barang jatuh di sini enggak boleh diambil, dibiarin saja. Dibiarin saja, nanti orangnya datang mengambil lagi. Ini peraturan tanah haram. Ya, dan itu tanah haram cuma dua, Mekah dan Madinah. Awalnya cuma Mekah, ya. Nah, tanah halal terdekat 7 kilo, sekitar kurang lebih 7 kilometer. Namanya Tan'im. Ya, ini namanya tanah halal terdekat. Tanah halal terdekat. Makanya disebut di sini ada dibangun Masjid Aisyah. Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa ketika Aisyah ingin umrah, Aisyah pergi ke Tan'im, diantar oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian baru dari Tan'im kemudian beliau umrah. Kenapa? Karena kalau namanya umrah harus dari tanah halal menuju tanah haram. Dari tanah halal menuju tanah haram, dan tanah halal terdekat adalah Tan'im. Yang terjauh adalah Hudaybiyah, ya. Yang terjauh Hudaybiyah. Sekitar 22 km, 20 kurang lebih, ya. Adapun yang paling dekat adalah Tan'im. Nah, di antara tanah halal ada namanya Arafah. Arafah tanah halal. Kemudian namanya Ju'ranah. Ju'ranah juga tanah halal. Makanya orang kalau umrah terkadang mereka ke Tan'im, terkadang mereka ke Ju'ranah, maksudnya tanah halal. Terkadang mereka pergi ke Hudaybiyah, mereka umrah dari Hudaybiyah, karena ini semua tanah halal. Di luar ini tanah halal, baru kemudian masuk ke tanah haram. Nah, yang berlaku hadzal baladil amin, tanah yang aman, inilah tanah haramnya. Orang-orang musyrikin zaman dahulu kalau ada yang masuk di sini, mereka tidak akan, meskipun musuh mereka tidak akan dibunuh. Bahkan yang terjadi pada sahabat, ketika terjadi peperangan antara Nabi dengan para sahabat, sebagian sahabat ditangkap oleh orang musyrikin. Mereka tangkap, tapi ketika ingin mereka membunuh, melampiaskan dendam mereka kepada sahabat, ingin dibunuh di hadapan umum, mereka tidak bunuh di daerah tanah haram. Mereka keluarkan ke Tan'im. Baru mereka bunuh di Tan'im, dilihat oleh orang musyrikin. Jadi pengagungan terhadap tanah haram ini bukan cuma di sisi Rasulullah SAW, bahkan ini sudah diakui oleh
kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Karena ini sudah berlaku ya. Siapa yang mengharamkan tanah haram adalah Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW mengatakan, "Inni haramtul Madinata kama harrama Ibrahimu Makkata." Aku menjadikan Madinah tanah haram sebagaimana Ibrahim menjadikan Mekah tanah haram. Dan Ibrahim adalah nenek moyang orang-orang Quraisy seluruhnya. Ya, sehingga tanah haram diakui oleh mereka sejak dahulu. Allah berfirman, "Wa hadzal balalil amin." Ya. Dan demi kota Mekah yang siapa yang masuk sini maka dia akan aman. Dan ini adalah Allah ingatkan tentang kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang Quraisy di mana mereka adalah penguasa tanah Mekah, tanah haram, dan itu adalah tanah yang penuh keamanan. Orang-orang Arab manapun tidak ada yang berani bikin keributan dalam tanah haram. Kalau mereka mau bunuh dikeluarin, baru ribut, baru berkelahi, baru bunuh-bunuhan di luar tanah haram. Ya, ini disebut dengan kota Mekah. Ya. Setelah itu Allah bersumpah, wattini, wazaituni, waturi sinin, wa hadzal balal amin. 4 sumpah. Ini semua totalnya 4 sumpah. 4 sumpah. Sumpah demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina. Yang keempat demi kota Mekah. Taib, sumpah buat apa? Buat apa? Tidaklah seorang bersumpah kecuali untuk menekankan sesuatu. Ya. Sumpahnya buat apa? Ternyata sumpahnya untuk menekankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia ya di kondisi yang terbaik ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah ingin menyebutkan sumpah tersebut untuk menekankan ini, bahwasanya manusia di sini telah diciptakan ya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Dan ini di sini adalah bantahan kepada teori Darwin ya. Ya, kepada teori Darwin ya, yang menyatakan bahwasanya manusia berasal dari spesies yang sama dari monyet ya, dahulunya begini terus mengalami perubahan-perubahan dari berjalan bongkok-bongkok kemudian sampai berdiri akhirnya menjadi manusia. Kita bilang tidak, justru sebaliknya. Ya, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama kali adalah kalau kita bilang bentuk yang paling sempurna, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa paling sempurna? Kalau Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Ya. Ya. Allah sampai menyuruh iblis sujud kepada Adam, ya. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi Adam adalah manusia yang paling indah, ya. Paling indah, ya. Oleh karenanya paling tinggi, ya. Sampai kata Nabi SAW, Adam diciptakan situna dzira'an, 60 hasta, sekitar berapa? 30 meter, ya. Kemudian summa walam yazil khalqu yanqusu hatal an, sampai kemudian manusia mulai mengecil sampai sekarang. Jadi paling tinggi adalah Nabi Adam alaihissalam, dulu tingginya sekitar 30 meter, ya. Berbeda dengan teori Darwin kan semakin dari, kalau kita kondisinya manusia semakin merendah dari Adam yang paling hebat, kemudian semakin menurun. Kemudian dari sisi ketampanan, Nabi Adam sangat tampan. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya orang-orang yang masuk surga ala surati abihim Adam. Mereka masuk surga dalam bentuk nenek moyang mereka Adam alaihissalam. Itu mereka tampan sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, ya. Mereka tampan sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, ya. Jadi manusia adalah bentuk yang paling sempurna. Makanya Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kau lihat bagaimana diri kalian, jiwa kalian, banyak sekali tanda-tanda ayat-ayat Allah pada diri kita. Bandingkan dengan hewan, bandingkan dengan tumbuhan, bandingkan dengan makhluk apapun. Sampai, mohon maaf, kalau kita bicara tentang dewa-dewa yang dikhayalkan oleh sebagian para penyembah dewa, mereka menggambarkan dewa mereka, kan dewa Tuhan harusnya memiliki bentuk yang terbaik.
Tapi ternyata mereka bikin dewa mereka seperti ada dewa yang berwajah 4 misalnya. Wajah menghadap utara, wajah menghadap selatan, wajah menghadap timur, wajah menghadap barat. Kita kalau manusia dibikin wajah seperti kita nggak suka, nggak sempurna. Karena memang bentuk manusia ini yang terbaik di antara semua yang ada. Sebagian mereka bikin dewa misalnya tangan 8. Kita bilang itu bentuk nggak sempurna. Kalau kita sekarang misalnya antum disuruh mau nggak bikin manusia tangan 8, kita nggak mau. Ya, memang enak sih sambil masak, bisa sambil minum, bisa sambil macam-macam tangan 8. Tapi ya bentuknya lucu. Yang sempurna kita, manusia sekarang yang paling sempurna. Mereka bikin dewa lagi, misalnya dewa dengan wajah kemudian hidung seperti gajah. Ya, ini mereka berkhayal, dewa mereka adalah hebat sehingga mereka berikan kepada dewa tersebut bentuk yang terbaik, tapi tetap kalah dengan bentuk manusia. Manusia adalah bentuk yang terindah. Ya, lihat, semua hewan rata-rata dalam kondisi berjongkok atau apa namanya? Bungkuk ya. Atau berkaki 4, tidak ada yang seperti manusia berjalan dengan tegak. Ada hewan siapa berjalan dengan tegak? Enggak ada. Belum Allah berikan bentuk yang serasi, yang luar biasa, yang indah manusia. Makanya benar firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terindah ya. Tidak bisa dibandingkan dengan bentuk manapun. Ya, orang membuat bentuk-bentuk kayak apa-apa, manusia yang terindah, manusia yang terindah. Sampai-sampai disebutkan dalam suatu kisah, ada seorang laki, dia sangat cinta kepada istrinya. Begitu sangat cinta kepada istrinya, dia muji istrinya, dia mengatakan, "Wahai istriku, kalau rembulan lebih cantik daripada engkau, kamu saya talak 3." Karena dia meyakini istrinya lebih cantik daripada rembulan. Orang Arab dahulu kalau ingin mengungkapkan keindahan, mereka samakan dengan rembulan. Wajahnya seperti rembulan, wajahnya seperti purnama, menunjukkan cantik atau tampan. Saking dia cinta kepada istrinya, dia lagi bergombal riah, kemudian dia berkata, "Wahai istriku, kalau rembulan lebih cantik daripada engkau, kamu saya talak 3." Begitu mendengar tersebut, istrinya langsung pakai hijab, tidak mau disentuh sama suaminya. Dia merasa sudah ditalak. Karena istrinya merasa bulan lebih indah daripada dia. Akhirnya laki-laki ini pusing, maka dia pergi kepada Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah ketika itu. Dia mengeluhkan kondisi dia, istri dia tidak mau didekati lagi karena merasa sudah ditalak 3. Apa yang kau bilang? Saya bilang kalau rembulan lebih cantik daripada engkau, kamu talak 3. Waduh. Abu Ja'far Al-Mansur mengumpulkan para ulama. Ini bagaimana kasus ini? Ini disebut oleh Ibnu Arabi dalam tafsirnya. Baik, kita tunggu azan dulu selesai, baru kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi para ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ketika Abu Ja'far Al-Mansur bingung dengan kondisi orang ini, maka dia kumpulkan para ulama, bertanya tentang bagaimana nasib orang ini dan istrinya. Maka berkumpullah para ulama. Kebanyakan mereka mengatakan dicerai, istrinya dicerai. Karena dalam tradisi masyarakat, ya, rembulan adalah terindah. Rembulan terindah. Ketika dibandingkan dengan manusia, rembulan lebih indah daripada manusia. Ya. Dan ini kembali kepada tradisi. Sehingga mereka mengatakan rembulan lebih cantik daripada istrinya, sehingga istrinya jatuh talak 3. Dan ini sangat menyedihkan sang laki. Begitu cintanya kepada sang wanita. Nah, ini ternyata di antara para ulama tersebut ada salah seorang sahabat Abu Hanifah, ya, atau dari ulama Hanafiyah, yang kemudian mengatakan tidak jatuh cerai, tidak jatuh cerai. Kenapa? Karena wanita ini lebih cantik daripada rembulan. Dia berdalil dengan firman Allah, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia pada bentuk yang terindah. Artinya dibandingkan seluruh makhluk, ya, membandingkan makhluk apapun, yang terindah adalah manusia. Mau dibandingkan dengan hewan, bandingkan dengan rembulan, dengan matahari, dengan apapun, manusia adalah makhluk yang terindah dengan berbagai macam apa yang Allah siapkan dalam tubuh manusia. Akhirnya wanita tersebut tidak jadi diceraikan oleh suaminya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safil." Artinya lalu kami kembalikan dia ke tempat yang terendah. Lalu kami kembalikan dia ke tempat yang terendah. Ke
tempat yang terendah, terbawah atau terendah. Tapi para ulama khilaf tentang maksud dari tempat yang terendah ini apa? Ya, ini ada dua pendapat. Khilaf. Ada yang mengatakan maksudnya asfalus safilin adalah tua dan pikun, ya, tua ya atau pikun yang semisalnya lemah ya, orang tua lemah tidak bisa apa-apa. Kondisi dari sempurna paling tampan kemudian merendah paling tua. Kondisi seperti itu. Tadinya tampan luar biasa, gagah, tinggi, kemudian mulai keriput, mau orang terkaya di dunia, mau orang penguasa yang paling hebat ya. Tetap aja lama-lama keriput. Jadi paling rendah, mulai lupa-lupa, mulai pikun-pikun. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya asfalus safil yang tempat yang rendah, maksudnya neraka jahanam. Neraka jahanam. Ini pendapat dipilih oleh pendapat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau mengatakan maksudnya kami kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah karena manusia setelah diberi kenikmatan ya. Kami berikan dia tubuh yang indah, kecerdasan yang luar biasa, namun semua kenikmatan yang kami berikan tersebut tidak digunakan untuk beriman kepada Allah. Ketika kondisinya demikian, kami kembalikan dia kepada neraka yang tempat yang paling rendah ya. Karena Ibnu Katsir kita tahu bahwasanya ketika disebut al-insan di sini ya diartikan ya maksudnya orang kafir ya. Orang kafir. Ini pendapat yang berkaitan dengan Ibnu Katsir. Kami telah menciptakan orang kafir dalam bentuk yang terindah, kemudian kami kembalikan dia kepada tempat yang terendah. Ya, sehingga ini kaitan ayat al-insan adalah orang kafir. Adapun pendapat ulama yang lain, kami kembali ke tempat yang rendah, maksudnya kondisi pikun, maka manusia sini maksudnya umum, orang kafir dan orang beriman. Baik, dua-duanya ini khilaf di antara para ahli tafsir. Dua-duanya dari sisi pandang ada benarnya ya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Tsumma dana asfala safilin." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina amanu wa amilus solihat." Setelah itu Allah berfirman, "Illal ladzina amanu wa amilus solihat." Lanjutkan. Illal ladzina amanu falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka pahala yang tidak terputus, Baik. Apa maknanya bagi mereka pahala yang tidak terputus ya. Di sini pun khilaf berdasarkan khilaf di atas, kembali kepada khilaf ini. Kalau yang dimaksud adalah pendapat Ibnu Katsir, kecuali orang beriman bagi mereka paling tidak terputus yaitu orang-orang beriman di surga. Jadi wallahu alam Ibnu Katsir juga ternyata berpendapat insan sini umum ya, orang kafir dan mukmin ya. Cuma kemudian nanti dikecualikan. Ya, semua manusia kafir dan mukmin diciptakan dalam kondisi indah. Kami kembalikan dia kepada neraka jahanam. Kalau kita ikut alurnya pendapat Ibnu Katsir ya. Kami telah menciptakan manusia kafir dan mukmin dalam kondisi terindah, lalu kami tempatkan mereka dalam neraka jahanam, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka pahala yang tidak terus, maksudnya orang beriman di surga, pahala mereka tidak terputus. Apa maksudnya ghairu mamnun? Ada 3 ya. Tafsir tentang tidak terputus. 3 tafsiran. Yang pertama adalah tidak terputus ya. Kemudian yang kedua tidak berkurang. Coba saya lihat lagi.
tidak terputus, tidak berkurang, kemudian tidak ada batasannya, tidak terbatas. Tidak terbatas. Nanti bisa dibaca dalam buku tafsir ya. Karena demikianlah pahala di surga tidak pernah terputus, tidak berkurang, selalu sempurna, kemudian tidak terbatas, tanpa batas ya. Tidak terputus maksudnya nikmat tersebut tidak pernah terputus, tidak berkurang, tidak pernah nikmat satu itu pun tadinya sempurna kemudian berkurang, selalu sempurna, kemudian tanpa batas, mau apa saja ada. Ini maksud dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, ilal ladzi lahum ajrun ghairu mamnun. Bagaimana dengan pendapat ahli tafsir yang lain yang mengartikan bahwasanya manusia di sini kami kembalikan ke tempat yang rendah, maksudnya pikun dan lemah. Maksudnya kalau menurut tafsiran yang satunya, manusia yang beriman meskipun tua atau pikun, pahala tetap mengalir. Pahala tetap mengalir. Ini pendapat yang indah juga ya. Maksudnya gimana ikhwan-ikhwan, bapak-bapak dan ibu? Kita ini masih muda. Saya rasa bapak-bapak dan ibu ya, Pak Faisal dan kawan-kawannya masih muda ya. Tidak tua seperti kakek-kakek ya. Masih kelihatan muda dibandingkan dengan nenek-nenek ya. Artinya masih muda. Kalau kita masih muda, ya, seperti umuran kita sekarang, kemudian kita banyak baca Quran, kita ada duit, kita bersedekah, kita sholat malam, kita umroh, kita haji. Nanti tatkala kita sampai pada masa tua, kalau kita berumur panjang, saya masa tua, mungkin duit kita habis, mungkin sudah kerjaan udah berkurang, udah pensiun, tidak bisa lagi umroh, tidak bisa lagi haji, ya misalnya. Kemudian kita tidak bisa lagi puasa sunnah. Kenapa? Karena sudah tidak kuat. Kita tidak bisa lagi sholat malam karena lemah, sering tidur. Atau kita bahkan tidak sholat karena sering pikun. Sering pikun sehingga lupa sholat berapa rakaat. Kata para ulama, pahala terus mengalir. Berdasarkan ketika dia masih muda. Ini kenikmatan yang luar biasa. Maka anda anti-anti, bapak ibu yang masih muda sekarang, jangan malas-malasan. Kenapa? Karena dalam kaidah syariat, jika seorang melakukan suatu kebiasaan, kemudian ada uzur syar'i, membuat dia tidak bisa melakukan kebiasaan tersebut, pahala tetap mengalir. Dalam hadis kata Nabi SAW, idza maridul abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu minhu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau bersafar, tetap dicatat amalan bagi dia yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat, ketika dia tidak bersafar. Contoh, ketika dia tidak bersafar, dia biasa salat malam, dia biasa baca Quran, dia biasa salat rawatib. Ketika dia bersafar, salat rawatib tidak dia kerjakan. Mungkin salat malam juga dia tinggalkan karena keletihan dan yang lainnya. Mungkin dia sulit baca Quran. Tetap dicatat pahalanya sebagaimana kebiasaannya ketika dia tidak bersafar. Sama, orang ketika sehat dia biasa puasa sunnah, dia biasa salat malam, dia biasa bersedekah. Sekarang dia sakit, duit enggak ada akhirnya duitnya habis buat berobat. Kemudian dia tidak bisa puasa sunnah karena kondisi sakit. Tetap pahala dicatat kebiasaan dia. Dalam satu hadis juga ketika Nabi SAW berjalan, kalau tidak salah perang Tabuk bersama para sahabat. Mereka berjalan jauh, perang Tabuk sekitar 750 kilo. Maka Nabi berjalan, Nabi berkata kepada para sahabat yang ikut sama dia, kata Nabi SAW, Inna bil Madinah, la rijalan, ma qata'tum wadiyan, wala sirtum masiran, illa kanu ma'akum habasahumul udhur. Kata Nabi, wahai para sahabatku yang sedang bersamaku ini, ketahuilah di kota Madinah, ada beberapa sahabat yang senantiasa bersama kalian. Tidaklah kalian melewati suatu lembah, tidak kalian melewati perjalanan ratusan kilo kecuali mereka bersama kalian dapat pahala yang sama. Kenapa? Kata Nabi, habasahumul udhur. Mereka tidak bisa ikut karena mereka ada uzur. Kata para ulama, kenapa? Karena kebiasaan para sahabat ini adalah berjihad. Ketika mereka ada uzur, entah sakit, entah yang lainnya, maka meskipun mereka tidak ikut keluar bersama Nabi SAW, tetap pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Karena syariat melihat dari kebiasaan. Ini adalah keindahan syariat ya. Sama seperti seorang di masa pandemi, biasanya dia tidak di pandemi, biasanya sholat di masjid, biasanya ini. Ketika pandemi dia tidak bisa ke masjid. Ya sudah, Allah tetap catat pahala dia sebagaimana kebiasaannya. Contoh, orang sebelum pandemi biasanya bikin kajian misalnya di kantor atau di masjid. Ternyata tidak bisa, kajian di Zoom. Insya Allah pahalanya sama berdasarkan kebiasaan seseorang. Ini adalah tafsir yang indah juga. Ini jadi saya katakan dua tafsir. Ila alladzi summa radna asfala safilin, kami kemudian kembalikan manusia kepada tempat yang rendah. Ada yang mengatakan di neraka, ada yang mengatakan pikun, ya.
kecuali yang beriman dan beramal saleh bagi mereka pahala yang tidak terputus. Kalau dimaksudkan neraka jahanam maka dikecualikan. Orang beriman pahala mereka tidak terputus, tidak berkurang, tidak terbatas. Kalau dimaksudkan adalah tua, maka orang beriman ya pahala mereka tetap mengalir meskipun mereka tua dan pikun sudah tidak mampu melakukan kebajikan. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala ya, "Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allah biahkamil hakimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama yukadzibuka ba'du biddin," ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Ini ada dua tafsiran, dua tafsiran. Dua tafsir. Yang pertama maknanya ya. Apa yang membuat mereka mendustakan engkau, mendustakan agama setelah penjelasan, setelah semua penjelasan. Mendustakan ya. Ya, apa yang membuat mereka mendustakan engkau ya. Jadi kalau engkau di sini, kaf di sini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaf di sini maksudnya engkau. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini Nabi maksudnya. Nabi. Apa yang buat mereka mendustakan engkau wahai Nabi? Semua dalil telah jelas, penjelasan telah jelas, mukjizat telah Allah berikan kepada engkau, semuanya Al-Qur'an. Kenapa mereka masih mendustakan engkau wahai Nabi? Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Allah berbicara tentang manusia tersebut, manusia yang yaitu apa yang membuat engkau wahai manusia, membuat engkau wahai manusia mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Setelah penjelasan ini semua, apa yang buat kau mendustakan wahai manusia? Maknanya sama-sama benar. Tidak ada alasan untuk mendustakan Rasulullah SAW dan tidak ada alasan bagi engkau untuk mendustakan hari kebangkitan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ayat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Bukankah Allah ya bukankah Allah ya, yang paling hakim, yang paling hakim ya. Hakim di antara maknanya adalah yang paling hikmah ya. Yang paling hikmah. Hikmah yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia yang paling berhukum. Jadi hakim sini bisa maknanya hukum dan bisa maknanya hikmah, hukum ataupun hikmah. Jadi Allah yang paling berhukum, hukum Allah tidak ada yang bisa melawan hukum Allah. Kalau Allah bilang ada hari kiamat, pasti jadi ada hari kiamat. Atau Allah yang paling hikmah, hukum Allah paling hikmah. Dan Allah mengatakan hari kiamat, kenapa? Karena Allah yang paling hikmah. Karena tidak mungkin Allah biarkan manusia dibiarkan begitu saja, ada yang bunuh ini, ada yang menzalimi yang lainnya, ada yang mencuri harta orang. Kemudian tidak ada hari kebangkitan, berarti Allah tidak hikmah. Kalau kita punya bos aja di perusahaan, direktur, kemudian dia ternyata membiarkan anak buahnya melakukan segala keburukan dan dia tidak memanggil, dia tidak perbaiki, berarti direktur yang tidak hikmah. Bagaimana lagi dengan Allah yang menciptakan manusia? Ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja tanpa dibangkitkan, tanpa diadili oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara konsekuensi Allah adalah Maha bijak, Maha hakim, ada hari kebangkitan. Kenapa? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang buat kau mendustakan hari kebangkitan wahai orang kafir? Sementara Allah adalah zat yang paling bijak. Tidak mungkin kebijakan Allah membiarkan kau begitu saja mati selesai urusan. Tidak mungkin. Kalau itu terjadi pada manusia, kita bilang manusia tidak bijak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka secara logis
tidak mungkin Tuhan membiarkan kezaliman begitu saja terjadi tanpa ada pengadilan di hari kiamat kelak ya. Hari kiamat kelak. Oleh karenanya bahwasanya karena Allah Maha Hikmah pasti ada hari kebangkitan. Maka orang yang berbuat kezaliman sekarang ya, silakan dia berbuat kezaliman. Suatu saat akan datang hari di mana mereka akan dibangkitkan dan mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Pak Faisal dan kawan-kawan kajian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.